menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap berada di jatman Nahdlatul Ulama. Jangan lari dari NU, jangan lari dari perjuangan Nahdlatul Ulama, jangan lari daripada perjuangan jatman, karena jatman inilah yang diwariskan oleh para ulama-ulama yang saleh, para salafun salih, dan memiliki ajaran sanad yang muttasil kepada Rasulullah, satu ajaran doktrin yang mustaqim, yang mewarisi daripada ajaran-ajaran para ulama, para aulia zaman dahulu, setingkat Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Imam Abdullah Asy-Syattari, Imam Bauddin An-Naqsyabandi, Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Abu Hasan As-Sirri As-Saqati, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang lainnya terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini mari kita simak komentar Gus Abbas Buntet terhadap deklarasi organisasi Jatma Aswaja yang dinahkodai, dibentuk oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang sudah dipromosikan kepada warga Indonesia, teruntuk kepada warga Nahdliyin. Menurut pandangan Gus Abbas Buntet, warga Nahdliyin sudah ada wadahnya sendiri. Organisasi torikohnya sudah ada, namanya Jatman NU, bukan Jatma Aswaja yang dibentuk oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau warga NU betul-betul ingin mengikuti sirahnya para ulama NU, para sufi, para ahli toriko, maka ikutilah organisasi atau bernaung di dalam organisasi Jatman Aswaja yang menjadi badan otonom daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Jangan ikut terhadap Jatma Aswaja yang tidak diketahui, meskipun di belakang dikasih embel-embel Aswaja, tetapi kan baru terbentuk hari ini, padahal mereka juga orang-orang NU. Kenapa membentuk organisasi tandingan, organisasi toriko tandingan? Kenapa tidak langsung ke Jatman NU saja, meskipun tidak masuk dalam strukturalnya? Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Gus Abbas Buntet terkait dengan adanya deklarasi Jatma Aswaja yang dibentuk, dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya beserta tim-timnya. Mari kita simak komentarnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini di NU ada fenomena yang baru, di mana Thariqah Jatman yang dimotori oleh Nahdlatul Ulama sekarang ada yang menandingi, yaitu Jatma yang berdiri baru, yang didirikan oleh beliau Bapak Lutfi bin Yahya. Menurut pandangan panjenengan, itu bagaimana korelasinya antara Jatma dan Jatman? Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Masalah Jatma Aswaja yang didirikan oleh Abah Lutfi dengan Jatman. Setelah ada Jatman lalu ada pergolakan, maka setelah itu timbullah Jatma Aswaja. Saya secara pribadi dan sebagai warga NU, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Artinya itu sangat disayangkan sekali. Kok bisa timbul seperti itu? Kalau memang para pelaku-pelaku toreko itu adalah tujuannya tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati. Sebetulnya kalau seandainya kita mau legowo, itu cukup dengan Jatman saja, supaya masyarakat tidak bingung tentang masalah ahlu thariqah mu'tabar nahdliyah. Karena sejarah daripada Jatman itu juga didirikan oleh para ulama dan para sesepuh kita Nahdlatul Ulama, dan betul-betul orang yang memiliki tingkat wira'i yang jauh dari kidib, yang jauh dari buhtan, yang jauh daripada az-zaif, yang jauh daripada al-akhlaqul madmumah. Maka dari itu Jatman ini menurut saya, Nahdlatul Ulama itu lebih
memiliki akal sejarah dan memiliki nilai satu kualitas ketorekoannya lebih daripada Jatma, karena Jatma itu baru. Tetapi karena secara organisatoris dipandang oleh hukum negara itu adalah hak daripada seluruh warga negara mendirikan organisasi, ya silahkan saja. Tetapi saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali satu saja, menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama. Jangan lari dari NU, jangan lari dari perjuangan Nahdlatul Ulama, jangan lari daripada perjuangan Jatman, karena Jatman inilah yang diwariskan oleh para ulama-ulama yang soleh, para salafun salih, dan memiliki ajaran sanad yang muttasil kepada Rasulullah, satu ajaran doktrin yang mustaqim, yang mewarisi daripada ajaran-ajaran para ulama, para aulia zaman dahulu, setingkat Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abdullah Asy-Syattari, Imam Bauddin An-Naqsyabandi, Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang lainnya, termasuk Sayyid Ahmad At-Tijani. Itu yang mewarisi, itu adalah dihimpun, diteruskan keilmuannya, suluknya, torekotnya, auratnya, zikirnya, filsafat kehidupannya, akhlak amaliyahnya oleh Jatman Nahdlatul Ulama. Memiliki satu akar yang lebih kuat, memiliki satu pandangan yang lebih jernih, karena sudah teruji bertahun-tahun. Jatman itu hampir sama dengan NU menghadapi satu cobaan tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hanya menghimbau, hanya bisa menghimbau kepada masyarakat NU dan masyarakat Indonesia, mari kita untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama, jangan bergeser dari NU. Itu saja. Adapun masalah Jatma Aswaja, silahkan saja, itu adalah haknya mereka untuk mengadakan, karena secara tata negara, hukum negara mungkin boleh-boleh saja kalau, tapi secara sosial, spiritual, keagamaan, Jatman Nahdlatul Ulama itu insya Allah lebih barakah, lebih karamah. Tujuan didirikannya juga, tujuan pendiriannya dan proses pendiriannya juga sangat luar biasa, penuh dengan satu karamah dari Allah, ma'unah dan khulusun niyah, ya, hati yang bersih, niat yang jernih, pandangan yang baik daripada salafun salih, untuk menghimpun, tujuannya satu, untuk menghimpun orang-orang yang taqarrub kepada Allah, suluk kepada Allah melalui tarekatnya para ulama. Maka tujuan semacam ini dimiliki oleh para pendiri Jatman, orang-orang yang mukhlisin lahuddin, para aulia, bukan kaleng-kaleng, karomahnya bukan sembarangan, memang betul-betul luar biasa, betul-betul terbukti. Maka dari itu saya hanya satu mengatakan, mari kita kembali kepada Nahdlatul Ulama, kita kembali kepada Jatman Nahdlatul Ulama, khususnya kepada warga NU. Mari kita kembali ke Jatman yang sekarang baik, yang sekarang itu ya dipimpin oleh Halwani, Baya Halwani. Itu saya harapkan cuma satu, saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya menghimbau kepada warga NU saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Gus Abbas Buntet yang barusan kita simak, beliau mengatakan sebagai warga Nahdliyin jangan pernah meninggalkan organisasi ketorikohan, yaitu Jatman NU yang menjadi banom daripada organisasi Nahdlatul Ulama yang secara resmi didirikan oleh para sufi-sufi, para wali, termasuk juga oleh para masyayikh yang sudah tidak dapat diragukan kredibel keilmuannya dan memiliki sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW secara keilmuan, secara ajaran, secara toriko, dan lain sebagainya. Adapun deklarasi Jatma Aswaja yang dibentuk dinahkodai oleh Habib Lutfi bin Yahya dihargai sebagai bagian daripada kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan membentuk sebuah organisasi, karena itu bagian daripada hak yang dilindungi oleh negara dan dijamin kebebasannya selama tidak bertentangan dengan negara cita-cita atau ideologi negara Republik Indonesia. Yang menarik sebenarnya adalah
kan yang menjadi pengurus Jatma Aswaja itu adalah juga orang-orang Nahdliyin secara non-struktural. Kenapa tidak ikut kepada Jatman NU saja, yang sudah resmi, yang sudah bisa menampung menjadi bagian tak terpisahkan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa harus membentuk Jatma Aswaja? Ini kan bisa ditafsiri macam-macam. Nah, sampai hari ini pun masih terus bergulir pandangan, kemudian komentar dari berbagai pihak dengan adanya deklarasi Jatma Aswaja yang dibentuk langsung oleh oknum Habib Ba'alawi bernama Habib Lutfi bin Yahya. Saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan video yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.